Dan akhirnya ada juga reel yang benar-benar memahami pemancing ultralight atau angler yang memang ingin merasakan sensasi ultralight dalam setiap mancingnya seperti saya, sobat mancing. Baik, ini dia sobat mancing. Ini adalah Daido Caribbean yang saya pegang. Ini adalah yang seri 2000 karena hanya ada dua ukuran sobat mancing, ukuran yang 1000 dan juga size yang 2000 seperti ini. Oke, kita lihat lebih dekat lagi. Sahabat mancing, kalau di bungkusnya kita hanya dapat unit saja, dan yang istimewa adalah kita mendapatkan spool. Kita mendapatkan shallow spool. Jadi kita mendapatkan dua, makanya saya katakan bahwa reel ini sangat memahami pemancing ultralight karena spool yang kita dapatkan adalah dua, deep spool dan juga shallow spool. Deep spool ini kita gunakan untuk memancing jigging ataupun untuk memancing dasaran. Kemudian yang shallow ataupun yang dangkal ini kita bisa gunakan maksimal untuk memancing casting. Jadi senar bisa melaju lebih cepat dan kita bisa melempar lebih jauh dengan shallow spool ini, sahabat mancing. Jadi ini benar-benar bagus ya. Oke, kita lihat dulu dalamannya seperti apa di beberapa bagian. Yang pasti kita coba untuk buka dulu bagian drag knobnya. Ini di bagian drag knobnya juga sudah ada sealnya ya di bagian depan. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita akan cek dulu di bagian drag washernya. Ini di drag washernya kita hanya menemukan dua drag washer yang masih berupa bukan carbon tech ya, tapi memang karena kalau ultralight kita memang kebanyakan sih menggunakan wool seperti ini, bukan carbon tech, karena bagaimanapun kekuatan reel ataupun membalanskannya dengan joran dan segala macamnya ya memang seperti ini. Kebanyakan seperti itu untuk yang ultralight. Nah, kemudian yang saya kagum dari reel satu ini adalah bagian spool di bagian bawah ya, dan juga bagian atasnya sini. Jadi bagian bawah dan juga bagian atas itu besar ya, dan dia langsung menyatu pada bagian ball bearing yang ada pada bagian clickernya. Jadi dia tidak perlu lagi support ball bearing yang ada pada spoolnya. Ketika kita masukkan, oke, jadi dia langsung masuk nih ke dalam ini ya, sehingga dia langsung mengunci di pada bagian ball bearingnya seperti ini, sobat mancing, langsung pada clickernya. Baik sobat mancing, kalau di boxnya di spesifikasinya kita bisa lihat ball bearingnya ada 71, kemudian gear rasionya 5.2 banding 1. Jadi kalau gear rasio menurut saya 5.2 banding 1 sih sudah cukup ya. Jadi untuk main dasaran, main jigging, dan juga main casting juga bisa. Meskipun kalau untuk casting yang lebih spesifik harusnya bisa lebih ke atas lagi sampai di rasio 6. Nah, kemudian maksimal drag sampai dengan 9 kg dan beratnya 234. Oke, ini ada sedikit salah. Jadi 234 gram bukan kilogram. Oke, seperti itu sobat mancing ya. Nah, ini dia reelnya. Kemudian kalau kita putar seperti ini dengan 7 ball bearing itu sudah sangat smooth nih menurut saya sobat mancing. Apalagi ini memang diperlukan untuk kita bermain casting. Saya coba untuk ganti bagian spoolnya itu dengan dengan shallow spool, maaf. Kita bakal coba. Ini kelihatan. Oke, ini dia ketika saya gunakan shallow spool. Ganteng sekali saat mancing. Jadi seperti ini ya, dengan warna merah kemudian abu-abu. Jadi terkesan kuat dan mewah. Nah, kemudian di bagian yang lain, ini di bagian rotor ini juga cukup keras saat mancing ya. Jadi untuk reel ultralight sih segini sudah cukup ya. Didukung dengan bale wire yang cukup tebal, kemudian juga power handle seperti ini. Baik, saat mancing kita bakal beralih kepada line ruler ya. Saya akan coba untuk membuka line ruler. Apakah line ruler yang ada itu sudah support ball bearing? Harusnya sudah sih ya, sudah ada ball bearingnya harusnya. Karena di sini kan tertulis 7+1 ini bautnya. Kemudian kita cek
Ya, oke, ternyata benar ini ada ball bearing yang ini cukup lebar juga sahabat mancing. Ya, jadi memang saya rasa sudah pas sih untuk menopang pada line ruler untuk bisa berputar dengan lebih nyaman. Kemudian yang berikutnya kita bakal cek di sini ada seal ya pada bagian penutup daripada rotor. Ini cukup bagus untuk mencegah ada masuknya air mungkin dari atas nantinya. Kemudian ada penguncinya juga. Lalu kita lihat spoolnya ini, kita akan bandingkan dulu di bagian spoolnya ya. Oke, ini spool yang deep, ini yang shallow. Oke, kita cek dulu. Ini bagian yang shallow dulu saat mancing. Ini yang shallow ataupun yang dangkal. Kalau kita lihat di line capacity-nya memang dia tidak bisa menampung banyak ya, karena memang kita spesialnya untuk casting, dan ini ada diameter yang harus ditepati di sini untuk pasnya, untuk nyamannya 0,14, kecil sekali, 0,16 sampai dengan 0,18 yang hanya bisa menampung 110. Jadi menurut saya sih, enak saya sih kita harus menggunakan 0,14 aja deh. Dengan kualitas PI yang bagus itu sudah cukup bagus ya, karena bisa menampung 150 meter untuk senar PI nya. Ini seperti ini shallow spool dan ini deep spool ya, spool yang dangkal dan juga spool yang dalam. Jadi ini adalah satu hal yang spesial dari Daido Caribbean, sehingga kita bisa membawa dua spool ini. Kalau kita ingin jigging ya kita bawa yang dalam, kemudian kalau kita ingin casting saja kita bisa menggunakan yang dangkal. Oke, untuk line capacity di sini yang deep atau yang dalam tentu saja lebih banyak ya. Ini 0,25 bisa dimasukin 0,20 sampai dengan 300 meter untuk yang 0,15. Oke, ini dia sobat mancing. Oke, sobat mancing, ini adalah reel yang benar-benar kita inginkan sebagai pemancing ultralight atau pemain UL ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sahabat mancing yang ingin membelinya silahkan cek di link deskripsi. Ini adalah reel yang benar-benar saya idam-idamkan untuk bisa kita bermain jigging ultralight, kemudian main dasaran juga, ataupun bermain casting dari pinggiran bahkan. Oke, sahabat mancing, itu saja yang bisa saya review dari reel satu ini. Jadi mungkin untuk bongkar total, sahabat mancing bisa cek di link deskripsi untuk saya bongkar total reel ini untuk kebenaran ball bearing dan lain sebagainya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.